yang sudah merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita berikan tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang benar. Amin. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita.
cinta, kau segala hidupku. Dalam waktu selalu kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal denganmu, mengucap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku.
kuduskan dan Kurapi. Biar segala hal yang daripada Engkau harus nyata, dapat importasi dalam setiap lubuk hati kami yang terdalam. Di dalam nama Yesus Masiah, Abang berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan ya. Ini dalam tahun 2019 saya tutup tahun ada di tempat ini. Tahun awalnya belum ada, tapi kalau Tuhan izinkan buat tahun ke depan boleh nggak apa-apa, 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Ini dadakan dan tiba-tiba, harusnya direncananya November, tapi karena waktu dan saat saya nggak begitu bisa. Begitu juga untuk jadwalnya memang Tuhan udah atur. Pas kebetulan jadwal ada yang bisa bergeser, kata Ibu Foni ya. Terima kasih buat kesempatan untuk Mami Susi dan Pak Peter dan Bu Foni untuk saya diundang kembali di tempat ini, walaupun istilahnya belum ada banyak perubahan yang saya lihat, cuman bodinya aja. Ya, jemaatnya masih yang begini. Cuma saya hitung cuma berapa gitu yang barunya, tapi tidak apa-apa, nanti ada pertambahan jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Di sini saya akan bagikan tentang firman Tuhan di pagi hari ini adalah kekuatan perubahan. Apa yang lemah di tahun ini dalam diri kita itu udah harus tahun ke depan nggak ada lagi. Karena di tahun ini dikatakan tahun P 5780, tadi itu tanggal 22 September untuk kita memasuki tahun ke depan 2020 sama di tahun P-nya. Jadi yang Tuhan perkatakan bahwa setiap umat Tuhan di tempat ini harus memperkatakan perkataan yang membangun. Bagaimana perubahan ini terjadi kalau kita masih pakai karakter kita yang lama? Masih memakai pola pikir yang lama, belum dengan pola pikir yang baru. Masih jatuh dalam hal yang sama. Masih suka kompromi yang sama. Karena Tuhan bilang musim dan saat yang baru kita harus alami. Harusnya kita berbeda, yang di dalam Tuhan dan yang tidak di dalam Tuhan. Bagaimana di sini dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 2 dan 8. Boleh kita baca? Pengkhotbah 3 ayat 2 dan 8, kita bergantian, saya ayat yang kedua, jemaat Tuhan ayat yang ketiga. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ketiga, jemaat Tuhan. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menimbulkan, ada waktu untuk merompak, ada waktu untuk membangun. Oke, yang keempatnya di sini juga dikatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Yang kelima, ada waktu buang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpang, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Sama-sama kita yang ke-8-nya. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Perubahan bisa terjadi dalam waktu-waktunya Tuhan. Di sini juga dikatakan ada waktu lahir, ada waktu kita punya saatnya diambil Tuhan, ada waktu untuk kita mengerjakan apa yang kita kerjakan dan kita mencabut apa yang bukan karakter Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan izinkan kita lahir ke bumi ini ada destininya, betul nggak? Dari dalam buah kandungan ibumu engkau sudah ditentukan, dipilih, ya kan? Berarti kita lahir ke bumi ini udah dipilih dan ditentukan Tuhan menjadi orang yang baik atau yang buruk. Orang yang baik belum tentu akhirnya baik. Orang yang buruk belum tentu akhirnya atau awalnya ya tidak punya perubahan. Memang Tuhan izinkan masa kita lahir. Kita nggak ngerti kelahiran kita di atas keluarga siapa. Kita nggak ngerti bagaimana pertumbuhan kita, betul? Sampai pergaulan kita, sampai kita masuk masa
masa kedewasaan, sampai kita masuk masa pernikahan. Nah, saya banyak lihat, ini banyak sekali pernikahan-pernikahan di akhir zaman yang rapuh. Karena apa? Nggak kuat di dalam hal pemahaman, pengertian daripada firman dan Tuhan dalam kehidupannya. Ini yang sedang di akhir zaman ini, yang sedang digoncang adalah tentang keluarga. Saya mau tanya, siapa yang seorang bapak pernah pukul anak laki-lakinya? Ada? Jangan. Ya, nanti anak itu terlahir, dia punya karakter yang berbeda. Bahkan dia bisa menyimpang dari setiap kepribadiannya dia sebagai seorang laki-laki. Saya sering mengalami bagaimana saya dikecam oleh orang tua saya. Karena apa? Saya punya kepribadian yang luar biasa, ajaib. Tapi seberjalan dengannya waktu, saya banyak mengalami hal perubahan oleh Tuhan. Kalau saya bisa hari ini, kalau saya bisa melakukan apa yang Tuhan kasih, itu karena kesempatan, kemudahan dan kemurahan Tuhan. Untuk saya dipanggil, dipilih, ditentukan di musim, di saat yang baru, untuk kita merubah tahun ke depan 2020, ya kan? Kalender dunia pakainya begitu. Tapi penanggalan orang Yahudi tadi saya bilang di bulan September yang lalu, bulan lalu sampai September tahun ke depan. Untuk kita mengalami perubahan, kita harus punya kuasa perkataan. Tadi dibilang begini, ada waktunya untuk kita apa nih? Mengalami sesuatu hal yang rugi. Ada waktu kita tidak mengalami hal yang rugi. Waktu ditentukan tidaknya itu tergantung sikap kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana setiap kita anak Tuhan, kita marah enggak karena keadaan dan situasi yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana sikap respon untuk kita melihat di dalam titik kehidupan kita masih ada nggak daging, ya kan, yang masih menempel dalam kehidupan pribadi kita? Nah, di sini juga dikatakan apa nih? Di dalam Tuhan semuanya harus ada proses. Kalau tidak ada proses, itu bukannya kisah perjalanan hidup, ya. Proses yang selesai adalah 1 kali 2, ya. Siapa yang mau menuju ke 1 kali 2? Saya mau. Berarti masih betah tinggal di bumi. Saya nggak mau tinggal di bumi. Karena apa? Pusing, ya. Lebih baik kita diambil di saat kita sampai kepada destiny daripada rencana Tuhan. Hari itu ada, kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan pernah tahu kiriman ke YouTube, ada seorang pengkhotbah yang khotbah di Jakarta, di Kebonjeruk. Dia lagi berkhotbah tentang mempergunakan waktu dan hidup dengan sebaik-baiknya. Seorang hamba Tuhan laki-laki, nggak tahu karena kenapa, gitu. Ada yang bilang serangan jantung atau yang gimana, tiba-tiba dia berdiri. Dalam waktu hitungan berapa detik, dia langsung rebah. Ibu Nila pernah diterima WA-nya? Ada. Mau seperti itu? Ya, kalau diizinkan Tuhan, dikasih Tuhan. Tadi lagi menimbang ya. Tadi saya tanya, siapa yang mau 1 kali 2? Nggak ada yang mau. Itu berarti jemaat Tuhan masih mau memenuhi bumi. Kalau Tuhan mau ambil aja. Karena apa? Sudah selesai, ya. Selama kita di bumi, kalau tidak mau mengalami proses, paham? Lebih baik ngadep Tuhan aja. Belum tentu ngadep diterima, apalagi yang nggak ngadep. Betul nggak? Ada hitungannya kata Tuhan. Saya berapa kali katakan di hadapan Tuhan, Tuhan udahlah ambil. Mumpung posisi saya lagi begini, daripada nanti saya jatuh, kan lebih repot. Benar nggak? Tapi tidak gampang dan tidak mudah kalau orang mengalami kehilangan. Contoh, ini baru kejadian tanggal 5. Anak seorang pengusaha ada di Magelang. Ya kan, usia 23 tahun baru pulang dari Amerika. Dibeliin mobil Lexus 1,6. Keren gak? Siapa yang mau mobil Lexus? Wah, jujur Bu Nila. Berarti jemaat gak ada yang jujur. Karena apa? Mobil Lexus semakin mahal, semakin keren. Betul gak? Tapi ada semakin keren orang pakai kendaraannya seenaknya. Betul? Tapi ini anak muda usia 23 tahun, dia tidak memakai kendaraan dengan seenaknya, tapi tiba-tiba gitu, barang di atas truk itu jatuh ke atas mobilnya.
menghantam mobil di depannya sampai airbag itu tidak keluar. Makanya sudah bilang, mobil keren, mobil mahal belum tentu jaminan. Amin. Perubahan kehidupan ditentukan bagaimana kita punya hidup. Ini siapa namanya? Desi ya? Desi apa siapa? Enggak, ini. Oh, Milka. Ini kan kamu punya perubahan, betul nggak? Saya kenal kamu belum menikah. Terus kamu menikah, tiba-tiba kamu punya anak, saya juga kaget. Nongol lagi suaminya. Salam kenal ya Pak. Selama ini kita nggak kenal. Hah? Tuh Tony. Berarti Milka ada punya perubahan. Siapa yang masih jomblo? Erik. Jangan takut, Milka akan dapat kok. Justru saya kaget. Perubahannya Milka udah punya anak. Puji nama Tuhan. Jangan lagunya tadi Bu Erni, ku mau tetap setia melayani. Belum punya anak melayani enggak? Masih enggak? Belum tentu. Betul enggak? Kamu single lagi ya? Belum masih kuliah depan. Depan. Jadi perubahan ditentukan dalam kehidupan. Benar enggak? Ada waktu untuk lahir. Gitu? Ada waktu, tadi saya udah bilang kan, kita nggak tahu dilahirkan, tapi kita harus lahirkan di bumi. Ada destiny, rencana Tuhan. Tiba-tiba kita lahir sebagai anak-anak, betul? Dewasa, menikah, sampai nanti Tuhan panggil. Ternyata perubahannya, Milka menikah, gitu? Punya anak, punya suami. Ini yang Tuhan katakan, pasangan. Jadi dia nggak menikah. Nah, lu kutuk nggak tuh? Saya bingung nih. Saya juga belum menikah. Tapi saya tidak takut. Coba saya kembalikan ke firman. Ada yang ditentukan untuk menikah, ada tentukan tidak. Ya, di Matius. Jadi yang menikah dan tidak, itu tergantung panggilan dan destiny Tuhan. Bukan karena kita nggak laku. Menikah pun juga jadi beban. Kenapa kamu ketawa? Beban? Hah? Beban tidak? Coba kamu tatap suamimu. Oh kan beban. Dulu gak ketemu mau tatap-tatapan. Sudah laku, sudah dapat, boro-boro tatapan. Gitu. Betul tidak? Kamu berani gak lihat nyonyamu? Loh sama. Coba Milka dari suami berani tatapan gak? Tuh malu. Dulu belum ketemu, ya toh? Pingin ketemu. Udah ketemu, gadur, jeger, ya kan? Pas sudah menikah, hampa hidupku, ya kan? Hanya sekejap saja, ya kan? Setelah itu sekejap, jadi dibuat tidak mempunyai satu hal gregetan. Kamu udah menikah belum? Mana istrimu? Kenapa dibawa? Ada nambah sekolah minggu. Ada nambah sekolah minggu. Jadi ada punya perubahan nggak? Menikah dan tidak menikah? Ada kan? Kamu ke ibadah sendiri, anak mesti ditemenin mamanya. Nah ini yang Tuhan katakan, musim dan saat perubahan ditentukan oleh kita. Ya, begitu pula yang punya anak. Milka, ini harapan kamu sebesar kepada Tuhan. Anak berhasil tidaknya dari seorang mama. Berhasil suami tergantung kamu, seorang ibu. Nah ini perubahan musim. Makanya dikatakan orang yang berbahagia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tadi pagi Bu Weni kasih WA ke saya. Saya pikir anak siapa, ternyata cucunya. Punya perubahan, berarti panggilannya Oma. Dulu mau dipanggil Cici, baru-baru mau dipanggil Oma. Orang rata-rata nggak mau, sudah tua. Betul? Musimnya orang nggak akan bisa terima, apalagi udah ubanan dikatakan usia, betul? Ubanan sekarang tidak dikatakan oleh usia, tapi karena cuaca, gitu? Karena apa yang dimakan. Jadi mau yang tua yang muda jangan takut. Perubahan memang harus ada, dari kurus menjadi gemuk, dari jelek menjadi cakep. Kuncinya di mana perubahannya? Uang. Ya kan? Oh, lagi-lagi uang, ya kan? Uang bisa melakukan segala cara. Bu Nina, kamu kurus pakai uang apa alami?
lagi diet. Dietnya salah. Contoh kayak istrinya Anang, siapa namanya? Asanti. Gitu. Dia mau kurus. Akhirnya apa? Masuk di rumah sakit sampai terkapar. Sampai kadang sampai meninggal. Ini Ata kalau lihat nyamuk gemuk kamu komplain. Tapi saya lihat nyamuk enggak gitu gemuk. Mana airnya? Di bawah. Di bawah. Tuh kan perubahan. Orang dulu suka body kita. Giliran body gentong, nggak ada yang mau. Dibuat perubahan ini akibat keadaan. Tadi Bu Nila bilang apa? Kurangi makan. Ya, jadi saya meminta yang gemuk, yang kurus nikmatin aja. Jangan ada ditambahin, jangan ada dikurangin. Jujur, ini kelopak mata saya sudah bengkak besar. Ya kan? Baru semalam saya bilang sama sis Ponik, sis, ini aku harus operasi apa enggak ya? Karena kelopaknya semakin besar kalau lagi di foto. Atau karena faktor lemak. Tapi kalau ada sesuatu yang harus dibelek atau yang diambil, saya nggak mau. Karena apa? Tubuh ini milik daripada Tuhan. Jangan dipakai yang bukan daripada Tuhan. Ternyata dia bilang apa? Harus dioperasi. Ya kalau dia operasi tubuh celaka dulu. Kalau lagi normal operasi salah. Jadi banyak sekarang orang pingin cantik, dia lakukan perubahan yang besar. Jadi Tuhan minta, Tuhan tidak mau berubah kalian punya sikap, punya hidup. Yang harus kalian punya berubah adalah karakter. Biar karakter Tuhan yang harus ada dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Supaya apa? Karakter bau kita tuh udah tidak ada. Karena tidak mudah orang yang punya karakter yang dari ilahi, ya, memperkatakan semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap didengar itu harus ada di dalam setiap pemikiran kita anak-anak Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan buat setiap anak-anak Tuhan, ya, untuk kita saling mengasihi, untuk kita tidak ada membenci. Di akhir zaman ini bigos, dia gosip. Semakin digosok, makin sip. Siapa yang suka gosip? Kalau masih suka gosip, berarti itu belum anak Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang memperkatakan hal yang bukan daripada Tuhan yang tidak sesuai, jangan ditambahkan. Kalau uang ditambahkan tidak apa-apa, omongan jangan. Ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Mengapa setiap kita anak-anak Tuhan harus mempunyai cermin daripada Tuhan? Kalau kita lihat di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dapat? Di sini dikatakan 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di sini kalau kemuliaan Tuhan sudah ada di kehidupan kita, mengerti ya? Di sini kita tuh mempunyai satu perubahan yang besar. Orang boleh jelek, tapi kalau dia kuat di dalam hal penyembahan, jeleknya jadi cakep. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan. Kadang orang jelek dilihat makin jelek. Karena kenapa? Tidak ada perubahan, tidak ada kemuliaan Tuhan. Makanya kemuliaan Tuhan ditentukan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Orang mau dandanin apapun, kalau dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak akan jadi cakep. Nah, di sini juga dikatakan kalau yang datang dari Tuhan itu adalah Roh. Roh yang akan mengubah karakter setiap anak-anak Tuhan. Ya, karena Roh Kudus yang menuntun. Kalau kita melakukan segala sesuatu, pasti ada sesuatu hal tanda yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan kemuliaan Tuhan, sadar mau tidak mau, dalam diri kita pasti ada. Kalau kita yang sudah di dalam Tuhan, otomatis Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan dikatakan apa? Tuhan bersemayam di atas pujian dan penyembahan. Jadi kalau orang yang punya gaya pujian dan penyembahan, itu otomatis ada sesuatu hal kemuliaan. Siapapun yang akan dekat dengan kita, bersentuhan dengan kita pun gak akan berani, karena ada yang berbeda. Coba lihat pribadi kita yang dulu belum dalam Tuhan dan setelah di dalam Tuhan. Kita dengan ketemu dengan siapapun,
orang akan merasakan ada damai. Orang akan merasakan ada yang berbeda. Nah, di sini juga dikatakan kita diubah, berarti kita punya perubahan baik dari dalam hati maupun di dalam luar hati kita sendiri. Di sini orang yang tanda-tanda tidak mempunyai perubahan dalam hidupnya, pasti dia itu tidak maksimal. Di mana-mana dia punya kecemburuan, di mana-mana dia punya kemarahan. Kalau orang yang belum punya perubahan, berarti dia belum mengenal akan Tuhan dan kemuliaannya. Ya, bagaimana Musa waktu menghadap Tuhan di Gunung Sinai, dia didampingin dengan 2 hamba Tuhan. Ya, setelah dia turun, Musa dia lihat ada kemuliaan, ada kilauan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Makanya kalau orang menghadap Tuhan, kalau dia bisa melihat wajah Tuhan, itu dahsyat. Karena Tuhan bisa dilihat. Karena apa? Penuh dengan kemuliaan. Orang pasti kalau punya karunia penglihatan, cuma dia lihat awan putih, gitu. Paling sebatas dia lihat telapak kaki daripada Tuhan. Tapi kalau orang yang punya kedekatan akan Tuhan, Tuhan kasih kepekaan lebih dan lebih. Dan di sini juga dikatakan ada 3 jenis orang. Yang bagaimana yang pertama adalah orang yang tidak mengalami perubahan. Yang kedua, berpikir lama untuk berubah. Yang ketiga adalah tidak mau berubah. Jemaat Tuhan di posisi yang di mana? Yang mau cepat berubah, atau tidak mau berubah, atau masih mau yang lama? Siapa yang mau berubah? Amin. Berarti yang mau berubah, jemaat Tuhan akan mengalami sesuatu hal yang lebih dari apa yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita bayangkan. Nah, di musim yang punya perubahan ini, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kan, kita harus bisa mengontrol dalam setiap kehidupan kita pribadi-pribadi. Nah, di sini juga dikatakan mengapa bangsa Israel gagal masuk tanah perjanjian. Yang pertama, mentalitas budak dan masih kuat dalam dirinya. Karena apa? Hidup dalam persumutan, ya kan? Hidup dengan cara hidup yang lama. Bagaimana kita akan keluar dari masa perbudakan kembali? Kita mau dirubah dan kita mau berubah. Kalau kita tidak mau berubah, berarti kita punya mental budak masuk ke tanah Kanaan yang diputar-putar selama 70 tahun, yang tidak menemukan rencana kehidupan yang begitu besar dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan bangsa Israel dia mengalami ditawan selama 420 tahun karena mereka diperbudak, karena dengan karakter yang bukan yang Tuhan mau. Nah, di sini juga dikatakan bagaimanapun sebenarnya orang yang diperbudak itu selalu dia mempunyai luka dan kepahitan. Selalu yang dibicarakan tentang hal-hal yang buruk. Jadi kalau ada teman atau jemaat yang selalu memperkatakan hal-hal yang buruk, berarti itu orang budak, berarti orang yang terluka. Ya, tapi kalau orang yang tidak terluka, dia akan mengeluarkan kata-kata yang baik dalam kehidupannya. Dia akan mengeluarkan satu sikap kebenaran. Dia akan membuat orang-orang di sekelilingnya merasa dibangun. Ada yang melihat gak perubahan dalam diri saya yang dulu dengan sekarang? Ada yang berani komentar ya? Rambutnya, ubannya. Kembali ya, perubahan dari rambutnya. Ibu Nila punya pandangan. Ada yang lain? Tadi sis Puani, apa Bu ini? Gemuk. Nah, gemuk. Baru saya mau ngomong. Kalau yang kemarin boleh gemuk. Tadi sis Puani bilang apa? Sis, kamu sudah kurusan. Saya bilang iya. Saya harus punya perubahan, menguruskan. Gemuk karena apa? Masih ada sisi yang lalu. Ya. Nah, di sini saya belajar. Untuk saya kuat di dalam Tuhan, saya juga harus kuat untuk mempunyai karakter yang benar-benar tidak gampang lemah. Ya, untuk kita menjadi sesuatu kekuatan, kita harus mempunyai gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Doa, pujian, penyembah, dan puasa. Makanya orang gemuk itu pasti tidak mengontrol makannya. Makanya dibilang ada roh rakusnya. Ya. Jadi ada yang menguasai dalam diri orang itu. Kalau tuh orang makan terus nggak ada kenyangnya. Ada nggak orang kurus tuh selalu makan nggak gemuk-gemuk? Ada rohnya di dalam.
Ya, itu yang perlu harus ada perubahan. Nah, di sini kita akan bisa melihat bagaimana semua orang untuk mengingat kebaikan Tuhan di hari-hari sekarang. Jangan mengingat di masa-masa yang lalunya, supaya kita tidak terbawa oleh arus keadaan yang membuat kita lemah, ya kan? Kalau kita kuat meresponi apa janji Tuhan, itu pasti cepat dan lambat pasti Tuhan buat jadi. Jadi di sini juga dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita sudah dibuat Tuhan baru, kita menjadi karakter yang baru dalam Tuhan, karakter yang sudah mau dibentuk, karakter yang tidak mudah gampang dilukai dan gampang disakiti. Nah, di sini juga dikatakan waktu kita percaya kepada Tuhan, roh kita pasti diperbaharui. Di saat kita lemah, pasti roh kita pasti tertekan. Benar nggak? Makanya firman Tuhan dikatakan apa? Hai, bangkitlah rohmu. Ya, jadi kalau kita nggak kuat, kita harus bangkitkan. Kita punya roh dalam setiap kehidupan kita. Jadi yang Tuhan mau minta pagi hari ini, dasari firman dengan kebenarannya. Hidupi kebenarannya dengan karakter yang daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana di sini Tuhan minta adalah penyembahan yang tidak berubah. Kadang penyembahan kita bisa berubah, kadang hubungan pribadi kita bisa berubah karena situasi, kondisi dan keadaan. Ya, kadang yang membuat kita berubah adalah di sini dikatakan tidak mempunyai sesuatu hal yang kekuatan yang daripada Tuhan, karena hidupnya selalu mengasingkan dan selalu hidupnya tidak melihat di dalam hal kehidupannya, yaitu dalam gaya penyembahannya. Yang disembah adalah pada waktu orang Mesir, dia akan melihat bahwa apa yang dibawa, apa yang buat penghidupannya untuk keluar dari tanah Mesir adalah mental perbudakannya, bukan mental janji Tuhan yang benar kan? Makanya dibuat di situ perubahannya. Tidak ada penyembahannya karena apa? Nggak ada makanan buat mereka makan. Persungut-sungutan yang harus keluar dari perkataan daripada anak-anak Tuhan yang ada di tempat itu. Ya, di sini juga dikatakan untuk kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, kita harus punya gaya bahwa ada tidak ada Tuhan, kita tetap menyembah. Seperti di 1 Timotius 4 ayat ke-8, firman Tuhan katakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita melatih, ya, hidup kita, paksakan untuk kita punya semangat, paksakan kita punya gaya menyenangkan hati Tuhan, pasti kita tuh berbeda dengan yang lainnya. Nah, di sini juga dikatakan arti ibadah yang tadi di ayat yang 1 Timotius 4 ayat ke-8 itu harus dikerjakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan adalah hal yang tanpa batas, tanpa keadaan, tanpa harus ada situasi. Nah, bagaimana buat jemaat Tuhan di pagi hari ini? Kalian ini akan masuk ke masa yang seperti apa? Masa yang punya persungutan atau masa yang penuh kegembiraan? Karena Amsal katakan hati gembira adalah obat. Hati yang patah mengeringkan tulang. Ya, Tuhan katakan buat engkau anak muda, jangan engkau katakan engkau lemah. Engkau harus katakan engkau kuat, engkau mampu. Berapa kali kejatuhanmu belum tentu kamu tidak menemukan misteri Tuhan dalam hidupmu. Kadang kamu bingung dalam mengambil setiap sikap dan keputusan. Apa aku terus di posisi yang seperti ini? Apa aku terus di posisi tidak ada banyak perubahan? Tapi Tuhan katakan, jangan mendengar orang kiri dan kanan. Ambil bangun perubahan sikap untuk kamu punya karakter yang kuat dalam hidup. Karena Tuhan katakan ini musim yang baru. Janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kamu. Ada orang tuanya atau apa di sini? Kamu sendiri? Mana? Mana 10 menit?
Boleh kalian berdampingan? Ini pemain apa ini? Pemain tembak, pemain musik. Yang pemain musik ini main ini tadi. Oh, Neo main. Neo tadi yang main. Oh, boleh? Kalian bersepupu. Kalian dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Mama atau papanya yang bersaudara? Hah? Mami kalian, adik encik, adik kakak. Tuhan minta, jangan kamu punya kekerasan dalam kamu punya prinsip, dalam kamu hidup. Karena berapa kali kamu mempertahankan kamu punya prinsip, itu adalah satu hal kesombongan. Kita harus dengar apa kata orang, tapi kita cuma bisa mempertimbangkan. Jangan ambil keputusan di luar dari kebatasan kemampuan Tuhan dalam hidup kamu. Berapa kali kamu sering berdiskusi ya? Kamu punya visi misi yang ke depan, tapi kurang, tidak jelas. Tapi Tuhan katakan, kelemahan belum tentu jaminan untuk kamu tidak mendapatkan rencana Tuhan. Kamu bisa harus berubah. Jangan kasihi dirimu, karena dirimu adalah milik Tuhan. Paham? Jadi Tuhan minta, jangan mentalitas budak. Kamu mau 420 tahun berputar-putar tidak mendapatkan hasilnya, karena selama ini kamu lelah. Kamu kerja capek, kamu melangkah malas, kamu mengambil keputusan takut. Kalian ini kalau berdua, Tuhan katakan, kalau mau punya perubahan di tahun ini, miliki mentalitas kerajaan. Jangan terpatokan dengan apa yang ada sekarang. Karena kalian lihat dunia, biasa aja. Tapi kalau kamu bisa melihat dunia punya perubahan, kamu akan mendudukinya, bahkan kamu akan menguasainya. Ya, karena kamu anak-anak Tuhan, anak-anak yang gak gampang dipengaruhi karena keadaan dan situasi. Makanya firman Tuhan katakan apa? Renungkanlah firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Baca Amsal ya buat kamu. Kamu baca tentang hidup. Ada Tuhan akan ajari kamu bagaimana kamu punya passion, berkasih-kasihan dengan Dia. Ya, di 10 hari dari sekarang, wanita, kamu masuk masa peristirahatan, mencari Dia. Jadi masanya masa tenang, banyak puji dan nyembah Dia. Jangan hitung apa yang sudah kamu keluarkan, apa yang kena loss dalam hidup. Tapi kamu hitung bagaimana kamu bisa kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Boleh kamu pegang tangan berdua? Ada istrinya atau? Ada istrinya kan? Sudah menikah? Bapa dalam nama Yesus, hambamu berdoa buat sepupu. Mereka sepakat sehati di dalam Kau. Karena ada rencana, ada destinasi Tuhan yang dia tidak mengerti. Berapa kali dia gugur dan jatuh dalam penghidupan yang salah, dengan cara pola yang dia tidak mengerti. Tapi oleh karena kasih karunia kemampuan Tuhan, perubahan kami pasti terjadi dalam hidupnya. Dan musim yang baru harus dialami. Dan tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi persungutan dalam hidupnya. Apapun yang Tuhan mau lepaskan buat anak muda ini, biar keluarganya, kemuliaan hadirat Tuhan yang akan dia bawa. Dan dia akan melihat musim yang baru, saat yang tiba, akan dia rasakan dan dia akan melihat bahwa Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Tuhan katakan buat hidupmu, putraku, kembali kepada kasih yang mula-mula. Memang kau sedang di titik lemah, bagaimana orang memperguntingkan tentang hidupmu. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, aku akan tarik kembali. Percaya, semua yang orang perkatakan tidak akan lagi masuk dalam setiap kehidupanmu. Aku akan upgrade hidupmu dan aku akan bawa lebih dan lebih-lebih. Dan Tuhan katakan, bersukacitalah dalam Tuhan, karena itu adalah kunci engkau diberkati dan kunci kau mendapatkan rancangan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidupmu. Dan tidak ada kemandulan dan tidak ada keguguran. Dan aku akan bisa melihat masa yang baru, masa di mana kan Tuhan akan upgrade. Percaya, saatnya Tuhan akan balikkan keadaan menjadi kenyataan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan buat hidupmu pagi hari ini. Ini kamu sudah capek, sudah mau malas bekerja, itu mau ganti profesi,
Tuhan bilang jangan dulu. Belum waktunya kamu keluar dari pekerjaan. Karena ini belum musimnya untuk kamu berubah. Kadang mindset punya pemikiran begini, Tuhan, kalau aku punya begini terus pekerjaan, aku tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan katakan, percaya. Apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kamu membuat istri dan anak bahagia, itu dalam rancangan Tuhan. Kamu harus bangun jam-jam doa dulu. Ya, jadi Tuhan minta semangat dalam setiap kehidupan. Jangan membuat hidupmu itu lemah. Jangan mintanya. Aku menghilang. Maka perubahannya menghilang karena apa? Tuntutan anak. Oke. Boleh duduk. Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan kedua pasangan anak ke dalam tangan. Kami minta kasih yang anugerahnya daripada Tuhan yang akan menyinari meliputi hidupnya hari-hari ke depan. Tuhan katakan tekanan itu sudah selesai. Kalau kau bisa melihat saat yang tepat, saat yang baik akan segera datang. Bahkan kau berkata, kalau Tuhan izinkan untuk aku bisa keluar dari setiap keadaan ini, Tuhan akan buat aku akan bersukacita dalam setiap kehidupan. Kadang kau berkata, putraku, Tuhan, aku sudah terlalu lelah. Aku sudah terlalu mengambil setiap keputusan yang salah. Aku tidak pernah mau lagi membuat keputusan yang salah. Karena aku hidup bukan karena aku lagi, tetapi aku punya tanggung jawab di atas istri dan anak-anak. Tuhan tahu bagaimana kau menyusun merancang buat hari ini. Tapi kalau kau percaya, semua yang ingin kau buat, semuanya dibuat Tuhan baik apa adanya. Dan Tuhan akan lihatkan bahwa inilah waktunya, musim yang baru, di mana kau akan diberkati, di mana kau akan dibuat terheran-heran oleh Tuhan. Itu pasti terjadi. Dan Tuhan katakan, impianmu akan menjadi kenyataan. Seperti yang kau bangun 12 tahun yang lalu, dan kau ingin melihat setiap apa yang kau buat, setiap apa yang kau inginkan terjadi yang sesuai mau. Bahkan kau mengidamkan satu tempat rumah yang layak. Tuhan akan berkati engkau. Percaya